Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa barakatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wa tabi'in wa sholihin khususan jami'in masyarakat wa ila syekhatul muqaddimah wa kulihi wa musyrihi wa masyarihi wa ahli baitihi wa ila abadina wa umatina wa ashabina wa masyaikina wa awladina wa aswazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'in wa tabi'ina khususan jami'in arwah hafatul majlis wa ghairuhum habibul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Banyak di antara kekasih Allah ini awalnya mempunyai cerita kisah sejarah tersendiri. Di antara cerita sejarah tersendiri itu adalah ada yang mengalami posisi jasmaniah itu fakir, miskin, ataupun kaya. Ada lagi kisah sejarah proses dia itu sebelum menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang sakti mandraguna. Orang-orang yang jasmaniahnya itu mempelajari tentang ilmu hikmah. Kalau bahasa Jawa itu ilmu kanuragan. Melihat kondisi situasi pada zaman dulu, harus dia itu menjadi orang sakti, dia harus mengamalkan beriadah, puasa, wiritan, dan lain sebagainya. Akhirnya Allah meletakkan ilmu hikmah, ilmu di mana memunculkan satu karomah. Akhirnya dia itu bisa jadi dari sini ke Mekah 1 jatah, berangkat ngaji ke Jakarta 1 jatah. Tapi kalau zaman sekarang sakno komik, ada semua itu kok nggak rapayu, gitu ya. Memang dulu zamannya antara Yono, antara wayah Yono itu ilmu hikmah. Belum begitu ada mobil, sepeda, otomatis nggak ada yang buka pom. Ada, mengandalkan ilmu hikmah. Jadi para sepuh, para kiai itu kalau berangkat ngaji cukup membawa tongkat. Lawan ilmu toyul arti nyejo karep berangkat nangole Mekah Jumatan ke sana 1 jatah mahfuz.
menghadapi kondisi situasi dengan peperangan yang musuh memakai senjata yang modern, kiai boten ilmu hikmah, akhirnya dibedil mensil, dibatok melorok, ditembak laka-laka, kena bokong rondo. Miturut pasal 121 dawuhe Syekh Ibnu Athaillah dan isi di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang sakti seperti itu apakah itu kekasih Allah? Tanda kekasih Allah itu tidak seperti itu. Mohon maaf, bahkan tingkatan ilmu hikmah itu sampai tahu apa isi dalam hati seseorang. Punya kehendak apa, tahu. Besok apa yang terjadi, tahu. Mau mati, tahu. Warga nanti kira-kira tahun ini, bulan ini dikasih tahu oleh Allah. Hikmah. Dan itu bukan ciri dari kekasih Allah. Kalau dalam Al-Quran itu aulia, jamak duji wali, maknanya kekasih Allah. Gampang nek sampeyan pengen dadi kekasih Allah itu Quran ya. Ali Imran ayat 31. Itu sampeyan pelajari. Cuman Anda tidak bisa memahami Ali Imran 31 ayatnya jikalau jenengan tidak membuka Al-Qur'anul Karim. Kalau buka Al-Qur'anul Karim tidak bisa. Ketemu di tafsir sampeyan itu muhtatamah. Apakah Ibnu Katsir, Jalalain, Tafsir Muni, Tafsir Mundir, sampai nggak akan ketemu. Yang dimaksud fattabi'uni dalam ayat itu ada kalimat fattabi'uni. Itu dia. Katakan Muhammad, jikalau dirimu ingin jadi kekasih Allah, ikuti aku, kata Rasul. Di situ ada istifham syarat, pertanyaan, mengikuti yang bagaimana saya ini terhadap Rasul. Ini nggak bisa ada ulama yang bisa menjawab seluruh dunia, nggak ada, kecuali yang menjawab itu Allah. Para kekasih Allah yang bisa menjawab. Tapi kekasih Allah bukan maksudnya makhluk loh ya. Mandang sana jangan di situ. Kalimat fattabi'uni itu kebanyakan itu diartikan dohir saja, jasmani. Jasmani sampai sakti bukan. Kita sudah tahu manusia itu ruhania, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Ini yang ulama seluruh dunia nggak bisa menjawab kecuali Allah. Kalau boleh saya bocorkan, fattabi'uni tentang rohaniah itulah dinut tauhid, pengajaran ilmu untuk mengesahkan Tuhanmu. Hei Islam, sapa Tuhanmu? Allah. Oke, Anda akan dididik untuk mengesahkan Allah. Allah cek bawahnya. Allah Anda biar nggak banyak. Allah itu banyak. Allah beda. Allah ada. Allah orang laki-laki suami anak.
harta benda, apapun. Apa yang kau sukai dalam hatimu, itu Allahmu. Aku suka Nun Sewu, ya. Ini masanya ini. Lihat situasi orang-orang itu pada suka bersolawat, ya. Jenengan solawatan dengan sampean miturut keterangan deh biar mendapatkan syafaat. Yuk syafaat termasuk balik Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, yuk itu Kanjeng Nabi. Pada Nabi dan Rasul khusus Kanjeng Nabi Muhammad gak pernah. Justru beliau mengarahkan sembahlah siapa yang sembah, jangan sembahlah aku. Muhammad gak pernah. Karena aku sama dengan kamu, syafaat itu duduk milikku, tapi milik Allah. Dan mengapa aku kok Allah kan? Tentu kita mengallahkan, kita beriman bahkan bahwa syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Akhirnya secara dohir wajib bersolawat. Tapi hakikat sampean, anti sampean, bukan dia sampean telah mengadakan Allah selain ilahul wahid. Sembayang. Apa tujuanmu sembahyang? Waktu kayak dilembong kain. Itu Allahmu. Aku ben oleh ganjaran. Itu Allahnya. Aku ben dilembong surga. Ya surga itu pangeranmu. Kurang mana aku ngomongin dari itu. Saya bicara seperti ini walaupun pahit akan kusampaikan bahasa hablum minanas saya, kasihan sama kamu. Gedung-gedung sholat pungkasane Allahe ganjaran jebule nyembah sampean kali kula Allah iku Tuhane iku mang adalah surga. Betul. Jangan kiai-kiai itu wani ngomong berkurang tutup dia ya wani. Kiai mboten mah mboten mati. Tentang narapidana kok, ya, bukan kiai yang berani. Nek kiai ngoyo-ngoyo, nanggone bak, ya kawan ini mau aku duduk kiai, ya wani kok mundur langsung pinggir radosan, wani karena saya bukan. Tapi orang nggak wani, ya sudah. Karena kata-kata yang tadi penumpang kecuali ini masalah panggungnya gak lagi nguyuh ini ya Bapak Ibu hadirin jamaah, kata Rasul ilahun wahid, Tuhanku itu Tuhan yang esa. Jadi wong Islam bagaimana kui mengesakan Allah, wong Nasrani esakan Allahmu, wong Hindu esakan Sang Hyang Widimu, dan seterusnya. Wong itu mengesakan. Sebab kita akan masuk dalam zona suhudul wahdah fil kasroh. Akeh tapi enggak. Ini pelajaran inilah yang dimaksud di dalam surat Ali Imran ayat 31 Sebab setelah ayat ini tersimpan satu pertanyaan, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, gak syariat tok sak hakikatku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Jelas toh, ini Quran bos, bukan Quran. Percaya gak percaya terserah Anda. Yuhibbukumullah, Gusti Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Pertanyaan
tahu sebelum terjadi. Orang yang punya ilmu karomah hikmah sudah luar biasa. Apakah itu kekasih Allah? Jawabannya monggo ayo dikaji. Makalah 121. Laisa ora ono sapa kuluman saben-saben wong. Ini dengan ngerti ilmu nahwu sorofe jelas di mana ada laisa itu ada khobar, ada isimnya, dan isimnya itu dibaca nasab apa dibaca apa namanya ngarani tarfa, dirafakkan atau gimana, nanti kalian akan tahu sebab laisa termasuk saudaranya apa. Laisa ora ono sapa kuluman saben-saben wong sabata kang tetep apa taksi suhu sifat hikmah karomai manu iku kama kamula sempurna apa takhli suhu bersih hati manu. Saben-saben wong yang memiliki sifat khusus adalah sakti tadinya itu tidak termasuk hatinya itu selamanya itu sudah bersih dari penyakitnya atau boleh saya katakan setiap diri orang lain yang sifat kekaromai menempel pada dirinya, punya nempel pada dirinya, itu bukan termasuk ciri orang yang hatinya sudah bersih dari hijab, dari penyakitnya hati. Belum. Artinya mayoritas orang yang sakti seperti ini justru karomai ikut dari penyakit. Wes hati-hati dengan yang mempunyai keinginan ingin jadi orang yang karomah, ingin masuk duweni ilmu nasab, hati-hati. Anda saya didik terhadap dinu tauhid, endingnya tidak di sini. Sampai nek wis ngaji nang gone Jaya Baru, turut tok. Sisa umur ini sampai gawe menuju kematian untuk bertemu, boten untuk nambah soge. Sampean nek ngaji rene pengen ning ati duwe niat soge minggato. Lho tenan aku ngomong. Kula punya masalah, pengen mari masalah ini, wis gak ngomong masalah apapun. Jenengan ngajirin di sini itu niat sampai tujuan sampai ngentekno umur untuk maret ketemu Allah. Boten menyelesaikan masalah. Tujuannya boten. Makanya setiap Ramadan kan saya katakan, Pak, Sabu sampai ke sini ini sudah sampai tataan di sana. Kesini ini satu sampai siap mati, loro siap melarat apa enggak? Kalau belum siap, nah pikir dulu, nanti aja. Sebab mohon maaf, kulo dawi Gusti Allah, wa ma arsalnaka son kason, aku mutus awakmu itu tidak untuk yang lain. Apa? Illa mubasyiron wa nadhiron. Kah miturut Al-Quran arsalnaka itu kembalinya kepada kanjeng Nabi. Sampai mandang syariate, tapi nek sampai mandang hakikate, mukhotoka mufrad itu kembali kepada siapapun yang Allah kehendaki, manakala isi materinya itu adalah illa mubasyiron wa nadhiron. Apa mubasyiron?
isinya dinut tauhid, supaya memberikan kabar terhadap kita untuk merevolusi iman atau mengiksakan iman. Maka mempunyai tujuan. Nomor 2, wanadhira, memberikan peringatan terhadap mereka yang selalu berbuat melampaui batas. Apa? Melampaui batas. Jenengan iki damel pangeran sakliyane ilahul wahidun. Kalau bahasa Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 54, bittikhadikumul ijlah, menjadikan istri sebagai Tuhan, menjadikan suami sebagai Tuhan, menjadikan anak sebagai Tuhan, menjadikan harta benda sebagai penolong. Apa yang terjadi kalau jenengan tetap di sini? Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mesti atimu iku petang dedet nang Gusti. Pada akhirnya sisa umurmu mati, mesti kuwi mlebu nang alam sing gelap. Wis tak pestek. Quran ini ngomong dan didukung jenengan kali kula sudah mengalami satu kematian, kefanaan. Sebetulnya itu Pak, jenengan diaturi Allah untuk kholwat. Jenengan ben ngerti wong ning dunya iku patine akhir nanti mlebu alam gelap apa masuk alam terang. Makanya jenengan kholwat itu tujuan endingnya rohaniah, jenengan masuk ke alam fana, alam sing sepi, wong Jawa gemlewang limbung. Alam kefanaan itu alam di mana tentang makhluk apapun itu tidak ada. Ini kalau kita itu menyebut al-khumul, apa? Bumi sing sepi. Bumi sing sepi. Nah, bumi sepi ini artil khumul yaitu alam kefanaan. Lah jenengan lewat khalwat sudah diizini Allah membawa dzikir sirul asrar, itulah sebagai kunci Anda masuk di alam kefanaan. Iku sampai ngerti nek alam barzakh iku ono sing peteng, ono sing tanda-tanda wong sing mlebu alam peteng gampang dibuka nang surat Al-Baqarah ayat 257. Siji alam padang, loro alam peteng. Sing alam padang itu sebabnya apa? Sebabnya Tuhan sing sampai sembah iku wis ilahun wahid, bukan Allah. Nama ilahun wahid. Lah ilahun wahid ya iki ilahun wahid. Iki ya ning gunung, ya ning kono, ning dinding. Makane akeh tapi akeh. Jelas ya? Please. Laisa, tidak ada orang-orang yang sakti mandraguna itu sebagai kekasih Allah. Tidak. Tidak ada orang yang sakti mandraguna ilmu hikmah itu ruhaniyahnya itu sudah bersih sangka dene kekasih sangka dene dari penyakit belum. Jadi itu bukan tanda. Nah, jenengan masuk di JB niki Jaya Baru Ponpes Miftahul Ulum hanya satu tujuan sampeyan, membersihkan seluruh perkara selain Allah yang wahid, selain Esa itu mikir. Setelah itu barulah nyata ilahul wahid. Urusan secara jasmaniah sampeyan ini Allah kei bonus ilmu hikmah terserah.
Akhirnya bagi jenengan seperti ini, ilmu hikmah tidak akan menjadi penghalang rohaniahmu itu untuk masuk di alam perfanaan, untuk dikatakan bertemu Allah. Tapi jika jenengan itu belum sampai di sini, di ilahul wahid, alam kelanggengan atau alam fana, maka al-hikmah itu pasti akan menghalangi dunia. Ini persoalan di alam muhadharah, mukasyafah. Sekarang persoalan di alam muhadharah. Jangan tersinggung ya. Sing ngalim, jangan tersinggung. Sing mudah-mudah sak tempe. Jangan tersinggung. Mohon maaf, aku kasihan diri kamu. Bila mana mau saya nasihati monggo, jika enggak jangan dihindir hati. Belum tentu wong alim ilmu dunia itu terkasih Allah. Bahkan kadang musuhi. Sesungguhnya lebih alim iblis. Nunggu Allah iblis. Quran apa? Kitab apa wae apa? Iblis, ya. Jadi Bapak Ibu, Anda jangan sampai tertipu dengan casing di alam muhadharah. Casing dilihat dari pembacaannya Quran fasih, hafal, bahkan hafalnya wala-wali. Kitab apapun, nazm apapun, hafalnya bola. Kalau menerangkan tentang ilmu nahwu sorof, gelinding, tahu gelinding? Ngewes terus gitu. Apa? Ilmu balaghah manteke luar biasa. Ilmu hadis ribuan apa? Wis pokoknya siapapun yang bertanya dijawab ambek turu. Iya. Karena apa? Kealiman yang luar biasa. Tapi jangan kau kira beliau sudah bebas hatinya dari penyakit hati. Tahlil suhu. Sebab kebanyakan seseorang kalau belum mengenal dan masuk alam makom musyahadah, alimo kaya apa, saktiya kaya apa, ilmune di alam muhadharah dan mukasyafah, justru itu akan menjadi penghalang Anda. Akhirnya jenengan takabur, luwih apik daripada orang. Bedanya iblis itu. Makanya Allah tanya, iblis dalam Gusti, apa yang menjadikan penghalangmu sehingga kau tidak mau menjalankan perintahku? Sujud nang Adam. Iki mboten kudu sujud, ini lho mboten. Perintah. Jawabannya cuma sederhana. Gusti, lebih baik saya daripada Adam. Bagaimana mungkin saya lebih mulia, lebih alim daripada Adam? Kok aku disuruh untuk sujud kepada Adam? Oh no, bagi iblis pantangan. Dalam bahasa saya dia sudah pernah. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf. Saya kalau ngaji tasawuf itu gak untuk santri. Tok enggak. Ingat kalau sudah mancing kita ngaji masuk di dalam zona ilmu tasawuf, ngaji itu gak untuk santri tok, untuk dia ini dewi juga. Ya, untuk dia ini dewi. Semua dia. Gak untuk hanya santri. Mohon maaf Pak Kiai, teman mohon maaf. Gak mungkin awak diri itu salaman nambung santri. Mesti santri sing nambung ceklen. Gak mungkin.
Jikalau hal itu terjadi dikarenakan dalam diri kita lebih mulia, lebih alim, umpama kula niku wae niki prejenane setan sinoto alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bentuk apa? Iblis atau nafsu bentuknya dari sisi jin dan manusia. Yo rai kuwi iblis dan rai. Paham ya? Jadi mohon maaf, sing soge nyun sewu tadi hari, sekarang sing soge wah tutu lah subuh sakmo Jokerto pabrik wek kuat umpama masih ngomong kok ya wis arek perawan di tak ngerti tidak gelem melu aku gak ono jangankan perawan kenapa? Mohon maaf, statusku terkaya sakmojo. Lagian duit jabatan sebagai bupati Mojo. Mau ini rokokan paus. Nggak ada kecuali santri wedok, arek wedok sing solihah. Tak mungkin gelap ganteng kaya hati, karena beliau melihat pancaran hati tidak pancaran jasmani. Wis ta akhire dunya brono iki saya jadikan letupan sebagai munculnya sifat takabur sombong itu. Mesti matekku iku kok mlebu nang alam gelap. Saiki sing terakhir, hati-hati sing biasa masjid, hati-hati sing biasa Allah. Saya gur nasihati tak. Saya tidak melarang Anda untuk membaca apapun, sholawat, dzikir, Anda tak dukung. Saya tidak melarang orang menjadi orang kaya, silakan terus. Saya tidak melarang menjadi orang yang alim al-alamah, silakan. Bahkan wong anakku dhewe tak pondokno, cuma tak nasihati. Bisa jadi yahjubuhum bi'ibadatihim. Bentuk ibadah yang terjadi pada dirimu itulah ada kepentingan nafsu nantinya yang Anda tidak sadar, supaya dilengwong disebut sebagai al-obat, supaya dengan banyak ganjaran, banyak kablingan di surga. Ini adalah, mohon maaf, Anda percaya dan tidak percaya, nanti Anda ketemu debuan. Tahu debuan? Udahlah, gak sesuai dengan apa yang kau angan-angankan. Sebab apa yang kau angan-angankan itu karena ada indikasi nafsu dalam diri. Ingat, selama amaliyah apapun terhinggapi kepentingan nafsu, habitat amaluhum wa malahum bin nasi, ditolak. Gitu lah, Gusti Allah. Ibadah hanya satu yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang bersumber dari hatimu, yang hatimu itu hanya condong ilahun wahidun. Kesimpulan, jenengan sing suci silakan suci, terus no suci. Sing ahli ibadah terus no ahli ibadah. Sing melarang terus no. Sing punya jabatan terus no jabatan. Tapi satu hal, ingat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Raihlah Tuhanmu terhadap ilahul wahid. Siji-sijine jalan mlebu nang pondok pesantren.
sih udah enggak, maksudnya jaya baru itu miftahul ulum itu kebuka ilmu khusus jaya ilmu hakikat. Makanya jaya baru menerima seluruh toriko apapun. Silakan jenengan yang kepingin suluk, jenengan iki kepingin usul, wis langsung mlebu nang tidur hak. Jaya baru menerima. Tak dididik ning gunung, Anda akan bisa masuk dalam alam kefanaan baru, ketemu ilahul wa. Wis kita kok kemana ngetok dulu. Tak ada sih. Masalah yang itu nanti dalamnya bergerak. Dan misalnya tadi waktu dosol kak saya juga umat ya umat. Monggo Bapak kami silakan segala yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari Kediri. Terima kasih Gus waktu yang diberikan. Di kesempatan malam ini yang berbahagia, alhamdulillah saya pribadi bersyukur sekali mengenal ajaran Dinul Haq. Alhamdulillah saya yakin dan alhamdulillah saya selalu istiqomah untuk pikir Sirul Asrar. Ini mau saya tanyakan bab masalah Al-Quran ayat Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 5 Gus, yang bunyinya man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim, yang artinya barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Pertanyaannya, tanda-tanda apa yang kita rasakan Allah itu datang menemui kita? Itu yang pertama Gus. Terus yang kedua, dalam zikir Sirul Asrar atau bertobat, rasa itu kadang itu ada dan kadang itu tidak ada. Dan pada waktu bertobat itu rasa itu ada, alhamdulillah itu merasakan ketenangan Gus. Dan waktu 1 jam itu terasa 10 menit. Dan bila itu rasa tidak ada, 10 menit terasa 1 jam. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu Gus? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tentang janjinya Allah terhadap hamba yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu dalam waktu yang sudah Allah tetapkan. Tanda-tanda untuk dikatakan bertemu Allah itu bagaimana? Ada banyak tanda yang di dalam hati panjenengan itu pertemuan itu dikatakan. Pertama, la yarawna di anfusihim syai'an. Itu di dalam syarah kita artikan amal arif anapun utawi wong-wong sing disebut wong sing wis ketemu Allah disebut arif itu orang yang benar. Pertama, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang timbul dan muncul di dunia ini, baik di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan. Seperti di luar diri jenengan anak nangis, di luar diri jenengan kondisi tak enak atau enak. La yarawna li anfusihim syai'an. Muncul rasa yang ada di dalam hatimu itu
bukan dari makhluk. Berarti jenengan tidak marah atau tidak sakit atau tidak ngaku makhluk itu pertama. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru Anda akan bertemu Allah nyatanya yang berperan di situ. Berarti bersyukurlah kalau ada anak-anak. Di sisi Allah, cara Allah menyapa dirimu untuk melihat yang nyapa. Sesungguhnya yang nyapa itu Allah. Cuma aja dilibatkan anak. Sebab apa jenengan kok bisa melihat Allah? Kok bisa jenengan itu mau terhalang dengan anak tadi? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran. Ilingo sira kabeh menyang Gusti Allah dengan sejatine eling. Nah, perkara dzikir sejatine iki lho sing gak dibuka ya. Dzikir sirul asr iki lho lah kok gak dibuka. Padahal itu kunci Anda bisa bertemu Allah. Hilangnya rasa makhluk, munculnya rasa Gusti. Hilangnya akune makhluk, muncul akune Allah. Ada di sini asal. Entah dari su'abul basiro, lalu ainul basiro, lalu hakul basiro. Merasakan kalau semua itu wujudnya Allah, lalu ketemu ainul basiro, ketemu. Berarti ketemu jenengan itu tidak ada. Pertama, cirinya dirimu dalam pandangan mata hati itu tidak ada. Anda tidak wujud, tidak punya kehendak, tidak punya apa-apa. Tidak ada. Semuanya makhluk itu jenengan nyadari la haula wala quwata. Kalau sudah menyadari la haula wala quwata, kita makhluk sebetulnya seperti itu, maka ilah billah akan muncul. Nyata wujudnya Allah itu akan muncul. Yusyahiduna annal fa'il huwa Allah Ta'ala, sebagai isim fa'il, sebagai pelaku, sebagai sang peran, itu dia. Yang ketiga, tandanya tatma'innul qulub. Jikalau hatimu sudah duduk di situ, di zona tersebut, maka hatimu akan tenteram, akan damai, gak gelisah, ora khawatir, ora ono rasa takut. Sebab inilah ciri kekasih Allah. Ala inna awliya Allah, miturut Quran, la khaufun alaihim wa lahum ya. Bukan sakti, pondro kuno, bukan alim, terus udah itu sampai sak tempe, serta di ngelendrek untuk lemah, melakukan karena berselarang itu, bodoh-bodohan, apalagi ditambah aku ini darah yang mengalir dalam tubuhku darah anjing. Supaya jenengan iki mangko pribumi ku percaya tidak manut aja. Ojo manut sing ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Sing putune asline gak wani kok. Berarti sing wani sing duwe kepentingan. Ini tolong sekali lagi sampai tidak manut ambil fatwa yang mengatakan bahwasanya Anda orang pribumi akan
ribu sampai nek ngandut iki mesti terjadi perang palegrek seperti pernah terjadi di Indonesia. Makanya bahasa hablum minasal yang udah tinggalkan semua yang mengajak kamu untuk mengallahkan selain ilahul wahid, tinggalkan. Anda harus masuk pada pengikutan siapa yang mengajak Tuhannya dengan untuk menuju ilahul wahid, hanya itu. Paham Pak? Ini fatwa dari Jaya Baru seperti itu. Aku gak menyalahkan Anda ngaku-ngaku siapa, enggak, silakan itu hakmu. Silakan Anda itu gila dengan hormat, silakan itu hakmu. Gila dengan harta, silakan. Gila dengan pengikut, silakan. Tapi aku juga punya fatwa terhadap mereka-mereka yang betul-betul ingin sampai pada ilahul wahid. Tinggalkan semua hal itu biar tidak terjadi nanti perang palegrek. Jangan lihat lah boleh perang. Delik kabeh sing ngomong kowat-kowat itu sing takbir itu. Delik jenengan sing ditabrakno. Padha pribumine ditabrakno akhirnya sing ngancur. Mereka sini karena tahu kalau saya itu di posisi salah, berhubung kalau nafsu ada kepentingan, ya itu tadi bisa jelas di Indonesia. Sadaro selama ini kau diselewengkan, disuruh imanmu, diperbudak dirimu terhadap selain ilahul wahid dengan cara apapun berani. Makanya sekarang ada yang menguak, mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, itu penjelasan. Nek wis ono sing buka tentang masalah hal ini, mesti sing gak terima itu dengan berbagai cara apapun supaya muhyiddin itu tetap menjadi pengikutnya. Kalau bisa bertambah. Ya wis, aku gak senang. Bukan nggak senang hal itu, enggak, aku ingin nonton urusan semua umat ini mau sadar atau tidak urusan sendiri. Sebab kita halal itu akhirnya dia bongkok, semua dia ulul nafsi dari kotor bongkok. Tinggal pertanyaannya nanti masuk di alam dikui. Alam betul mau alam belum satu. Jadi tanda-tanda pertemuan itu sudah terjadi. Pertama, hatimu sudah dalam pandangan basirohmu, mata hatimu, dirimu sudah tidak. Selain Allah sudah tidak ada. Dengan bentuk rasa sing ana ning atimu iku mung rasa ning aku Allah. Yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Bapak Bos. Yang kedua itu Bos, zikir sirul asrar itu pada waktu berkhulwat rasa itu kadang muncul dan kadang tidak. Kalau rasa keakuan hamba itu yang dimaksud hilang, terus muncul keakuan Allah ilahul wahid, benar, sudah benar. Tapi kadang-kadang ketika saat itu terjadi, kadang-kadang pasti Anda akan terasa nyaman waktu seperti itu berarti tanda Anda itu sudah di akhirat. Sebab hitungan waktu akhirat satu hari disamakan hitungan masa di dunia itu 50.000 tahun masa di dunia, makanya terasa sebentar. Kadang-kadang rasa keakuannya Allah tidak ada, muncul rasa keakuan diri. Itu sebab apa? Ya, itu dengan pakai frekuensi AM.
Gini ya. Dan itu nggak salah proses kita, Pak. Ingat, musyahadatul fana itu frekuensinya kita itu memakai frekuensi AM. AM itu radio zaman dia itu, Pak. Kalau ada kilat, grok-grok. Tapi jangkauannya luar biasa, tebih walaupun kehalangan namanya bukit atau apa namanya gunung itu masih terdengar, tapi grek-grek, resek-resek. Nah, itu proses. Menujulah setelah musyahadatul fana kekasih Allah, maka berikutnya musyahadatul kamil atau fanaul fana. Nah, grek-grek ini betul sebenarnya tidak seperti musyahadatul fana tadi. Banyak grek, kalau di musyahadatul kamil sedikit grek, tapi mesti ada greknya. Oke. Nah, kalau sudah musyahadatul baqo, bos, bersih, waktu yo stereo, di rumah kuping yo penak, karena frekuensinya ngeten, waktu ngeten. Saya sih ngerti itu, paham. Jadi frekuensi itu Pak gini. Tapi ini orang gunung, kedadatan sini ini tak gunung. Kelemahannya FM ini di situ, tapi jernih. Makanya sing nyedek Gusti Allah semakin jernih, sing nyedek power ya semakin jernih. Nek jauh power, tower, terus ada gunungnya bisa nyetak mobil. Nah sekarang kita memakai frekuensi di atas FM, YouTube, Santono, radio pulau, Gusti Allah ganti radio, sekarang ganti YouTube. Kalau YouTube luar biasa. Tidak hanya terdengar suaranya saja, tetapi raine klason yo. Di sini untuk banyu mas ngomong manis buku-buku tak diolah. Ibake saking seneng ketemu langsung. Biasanya nyawang rumah ini untuk ketemu langsung ya. Nanti momen ya itu bahasa rangkul lah. Macam dia. Mau dirangkul. Siapa rangkulan? Jadi di situ jenengan mengapa harus hilang terus tumbuh lagi keakuan Allah, itulah proses kita di musyahadatul fana dan kamil. Kalau sudah dibakok, wis boleh hal seperti itu. Nanti mereka ada oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Halimatus dari Jedongoroni. Kulo dari Tanggus akan dapat mencapai muksol itu kalau tidak nonton. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksol itu sirnane roko. Waktu sedo
hilangnya musnahnya jasmani kita, itu namanya mukso. Sampai nek kepingin mukso, tak usah belajar ilmu tauhid, cukup jenengan ikut sampai aurat lirik zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Atau jenengan pikir Allah terus sakit mukso. Tergantung niat sampean. Sampean pingin mukso, Gusti kula mati kula mukso. Desa mengiringnya, aku tak ngomong ya. Aku cuma berhubung tanya, aku boleh jawab. Nek wong Jawa piye? Sirullah, Datullah, dan seterusnya. Sekarang tak perbarui Datullah, Sifatullah, Asmaullah, Af'alullah. Itu sudah akhir jenengan bisa mukso. Tapi tak kritik sampeyan. Kemuksoan jenengan iku nduduno mlekine jasadmu menyang blatu. Nang raya. Ya. Itu tergantung tak saja. Sebab mukso itu ada kaitannya dengan ilmu hikmah, Pak. Tidak ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Tidak ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Tidak ada kaitannya. Kalau muksonya roh, nggih, itu pasti ada kaitannya dengan dinu tauhid. Hilangnya roh sampai lingkungannya langsung kembali kepada urip, itulah mukso. Secara rohani tergantung dengan pilihan mana. Yang penting saya tidak mengarahkan, tak jelaskan. Kemuksoan secara jasmani pada umumnya yang dipahami orang ketika mau dikubur tinggal lawone tok. Nama lagi. Kadang itu ketika saat ditaruh di kuburan tinggal lawone tok, ulese tok. Sampai pengen dulu, ya itu kalau kayak tekan pertolongan. Anu nih, anu lihat dari tak buka kitab agama no. Kalau kitab, sing kitab itu jarang diajar. Di dalam kitab membangun hikmahnya ada di situ. Lihat dari enek. Tapi aku gak nonton loh ya. Berhubung tanya tak jawab. Kalau Anda milih seperti itu, monggo. Bahkan tentang masalah moto mayite ada. Sampai puluh tahun, ratusan tahun, Fir'aun sampai hari ini yowut. Aku ingin kayak Fir'aun. Image yang apa? Opini yang ada di tengah masyarakat, kalau utuh mayite jelas wong soleh, kalau gitu. Ini Pak, sejarah memang ada keterangan yang mengatakan apal Quran, apal Nadul Alfiyah. Terus yang lebih parah lagi, ngomongin ini gak wali, gak mungkin ini musuh. Wes, ajaran yang seperti itu mengarahkan terhadap jasmani menurut pandangan hakikat. Sekali lagi saya mohon maaf, dengan terpaksa saya katakan mudil. Apakah kamu akan menyesatkan rohani manusia? Kau arahkan sampai di sini. Sekali lagi saya katakan, aku ini bahasa manusia ya, hanya berbicara illa mubasyiran wa nadhiran. Nanti saya pasti pensiun. Dan resiko ketika saat saya menyampaikan mubasyiran wa nadhiran, walau karihal musyrikun, walaupun kau benci wahai umat, aku ikhlas. Iya, karena Anda itu punya proses masing-masing. Walaupun aku kok tinggal, terus kalau umat balas si ngaji Gus Tugel misalnya, nggak apa-apa selama saya masih
diperintahkan Allah menyampaikan mubasyiran wa nadhiran pasti akan disampaikan. Tak kecuali kalau sudah pensiun. Kalau pensiun berarti saya sudah bokok. Bukan wafat. Oke. Jadi Bu, jenengan monggo menawi mungso sampai catet nomor sing sampai akhir tadi datullah sifatullah asmaullah afalillah terkait masalah riyadhah itu pribadi. Sosok itu pribadi. Lah unang ini kabeh nglakoni gak gendeng kabeh. Tapi saya ingatkan bukan itu tujuannya saya baru muksoni tujuan saya baru muksoni roh bukan jasmani. Lagi perempuan sekali lagi laki-laki sekali. Tambah dua cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fikri dari Surabaya. Mau tanya Gus, kalau semisal kita punya saudara yang kelihatannya itu kayak kasihan banget, terlalu memikirkan dunia gitu Gus, sikap kita itu harus seperti apa Gus? Sedangkan kalau semisal ditunjukkan gitu tauhid itu kayak susah banget untuk menerima Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara otomatis bagi Anda yang sudah paham ilmu lakune menuju ke ilahul wahid, mesti Allah menanamkan rasa kasihan hati terhadap orang dekat diri. Pasti. Sebab ayatnya Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu pasti Pak. Itu pasti. Tapi satu hal yang Anda ketahui, urusan menerima dan tidak menerima bukan urusan Anda. Urusan Anda, tugas dari Allah untuk menyampaikan. Dia fal yu'min monggo percaya, fal yakfur dek mengingkari di monggo. Anda jangan sakit hati. Kalau dia menolak, bahkan ada yang mungkin sedang mendengar tapi kalau mirip terus aku nek umpama terus ngikuti video sampean kalau pun ditari bojo kula dijak datang terus pundi. Tak jawab wis anak dulu satu ya wis secara pertimbangan syariat anakmu cek gak nyebut bapak tiri mak tiri ya ngaji terus tapi sembunyi mereka aman gak bisa bertelek ya tuh doa ini payah karwamu budal kerja jangan semata wong Kanjeng Nabi Rasul itu prosesnya waktu semata itu gak semata kalau dakwahnya itu sembunyi. Saya tidak pernah alami 5 tahun Pak sembunyi. Tapi kalau takoni santri selawe kalau nggak salah sembunyi saya katakan paham goblok kabeh. Paham nggak pernah no? Masih tekok ini. 5 tahun. Ini kerupuk kecil, ngaji bisik-bisik. Orang oleh takon, tidak boleh tanya. Kau kan rumah jangkep. Jumlah 5 tahun saya tanya paham kode-kode. Sekarang beda terang-terangan. Tapi kalau disambung Pak sebelum terang-terangan kamu tolong. Tapi kalau saya cerita lah. Oh bener. Ada belum memang kan? Sing penting jenengan saiki bersyukur.
Gusti Allah samangke sudah buka lebar pintu surga terhadap siapapun yang mau jaluri dimutabik. Makanya sering diucap orang ibu-ibu istighosah Miftahul Jannah, tapi berhubung gak digenahno maksudnya la ilaha illallah nafi isbate ya kawah pokoknya tak waca pokoknya tak udah karo lagu pokoknya joget pokoknya tapi ini nanti baru anda sadar ketika detik-detik ajal menyentuhmu baru dibuka Allah kebenaran serat. Hatta hatta idza ja'at sa'atan kesadaran dari situ. Berhubung matahari terbit dari barat maka sudah tidak ada kesempatan. Makanya ditulis di dalam kalau kesempatan terus yang di dalam itu dari Gusti. Orang kita saudara. Jadi gini Pak, jenengan sudah menyampaikan dia masih tetap bersikukuh, nggak mau pindah. Sing penting totoh hati jenengan dulu, anfusakum istiqomah. Sebenarnya kalau dia sudah ada proses sadar baru dipati. Kalau sekarang kalau nggak sadar terus malah bantah menjadikan situasi dengan nggak enak, ya sudah lebih baik uskut diam aja. Sebab wong sing kaya ngono iku senenge ketemu nang gone kesenangan dunia, nggak mau untuk bertemu terhadap Allah. Ini satu kali laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanggep wonten keterangan sapa sing ngerti dalane pati mongko bakal tak kena pati. Dan iku menurut panjenengan pati. Tan kena pati. Menurut panjenengan keterangan itu pripun Gus? Pun niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa huwa al-haqqu, itulah kebenaran. Siapa yang tahu jalan pati, dia tidak akan pernah mati. Rohaninya. Kematian yang dimaksud di sini adalah jalan kematian rohaninya. Apa yang dimaksud kematian rohaninya? Infin wujudaka fi ardil khul, pendemen keakuanmu sebagai makhluk. Itulah jalannya kan. Kalau sudah kau pendem di dalam bumi khul, kefanaan, maka kehidupan selama berarti tak mengenal mati, berarti selalu muncul agungnya Allah. Itulah hati yang hidup. Ada hati yang tidak hidup, hati yang mati. Tandanya selalu muncul keagungan makhluk. Itu tanda hati yang mati. Begitulah. Pakai itu, mungkin ustaz gimana yang sakit ya? Bonus ini ya, bonus. Ini, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Hadi Praetno. Yang saya tanyakan pertama itu, apabila seseorang itu diberikan rasa damai, lorong tentrem, kok cuma sebentar, nggak bisa lama gitu. Dan yang kedua, bagaimana caranya rasa damai, lorong tentrem itu langgeng, bisa seterusnya gitu. Mengapa dikasih tentrem itu hanya sekiranya bertemu pada Allah hanya sesaat? Karena kita diproses Allah di dalam maqam syahadatul fana. Kepingin untuk selama-lamanya Anda harus mengusyahadatul baqa.
Yang memindahkan dari fana ke kamil, kamil ke baqo adalah ilahul wahid dalam hati, dalam diri Anda sendiri. Nah, secara ilmiah, bagaimana alasan sebabnya Allah memindahkan itu? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Di samping jenengan selalu zikir sejati zikir, fasabbihuhu jenengan tegak membersihkan perkara-perkara selain ilahul wahid yang sudah masuk di dalam hati kita, bukratan di dalam waktu siang ataupun wasilah wahid. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat barokah kepada kita semua. Lahul Fatihah. Sekali lagi sebelum kami tutup salam, khusus satu kali ini kamu satu kalau kesini dibawa sendiri aja. Berarti Allah sendiri yang tahu. Dia nggak repot royokan sama Tuhan ya. Allah dari uangnya yang untuk satu kali berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.